Halo traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program Fibis Fokus. Pada Fibis Fokus kali ini kita akan membahas mengenai potensi dari Bank Pembangunan BRICS yang baru saja dideklarasikan oleh negara-negara anggotanya dan bagaimana posisi Indonesia dalam menyikapi keberadaan dari bank tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa BRICS ini memang merupakan memegang peranan yang cukup penting di dalam ekonomi global, di mana negara-negara anggota dari BRICS ini yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan juga South Africa atau Afrika Selatan memiliki kontribusi 1/5 ekonomi global. Sementara itu jumlah penduduk dari kelima negara ini juga mencapai 40% dari populasi dunia, sehingga memang kekuatan dari kelima negara ini memang menjadi perhitungan bagi negara-negara lain di dunia. Kita sekilas melihat seperti apa bank pembangunan dari BRICS ini. Di sini bank ini dibentuk dengan modal awal sebesar 50 miliar dolar, di mana masing-masing negara anggotanya membagi rata dari modal awal tersebut, yaitu sebesar 10 miliar dolar per negara. Sementara itu untuk modal cadangan dari bank ini adalah sebesar 100 miliar dolar. Untuk modal cadangan ini ditujukan supaya apabila terjadi krisis ekonomi di negara-negara anggotanya bisa langsung dipinjamkan sehingga bisa mencegah terjadinya dampak sistemik dari krisis. Sebenarnya bagaimanakah signifikansi Bank Pembangunan BRICS itu terhadap ekonomi dan peta politik global? Di sini ditunjukkan bahwa memang signifikansinya adalah BRICS ini menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu bersatu untuk mencapai sebuah tujuan yang ada meskipun dilandasi oleh perbedaan ideologi maupun pandangan. Yang seperti yang kita ketahui bahwa BRICS ini terdiri dari negara-negara berkembang, sehingga memang pada saat ini berada dalam tahap ekonomi di mana negara-negara tersebut membutuhkan pinjaman infrastruktur untuk membangun negaranya. Dan tujuan ini memang sangat penting atau menjadi sebuah tujuan yang sama dari negara-negara tersebut, sehingga kerjasama dari negara-negara anggota BRICS ini cukup terarah. Signifikansi Bank Pembangunan BRICS yang kedua adalah menunjukkan peranan Cina dalam kepemimpinan BRICS. Seperti yang kita ketahui, memang negara Cina ini memegang peranan penting dari negara-negara anggota BRICS karena ekonomi dari negara ini merupakan yang terbesar di antara negara-negara anggota BRICS. Lalu signifikansi yang ketiga adalah bahwa tujuan mendasar dari Bank Pembangunan BRICS ini adalah untuk menentang hegemoni Barat dalam ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa IMF dan juga World Bank kerap kali dikritik tidak memberikan porsi yang memadai untuk negara-negara berkembang, sehingga BRICS ini diharapkan bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang tersebut. Lalu bagaimanakah posisi Indonesia dalam menyikapi BRICS tersebut? Hingga saat ini, apakah Indonesia seharusnya masuk menjadi salah satu anggota dari Bank Pembangunan BRICS masih belum bisa ditetapkan atau masih belum bisa dipastikan apakah memang itu akan memberikan keuntungan bagi Indonesia ataupun tidak. Pasalnya memang dari negara-negara anggota BRICS yang sudah ada saat ini saja masih terdapat kontradiksi. Yang pertama adalah di mana diperkirakan hegemoni Cina di dalam Bank Pembangunan BRICS ini cukup kuat. Seperti yang kita ketahui bahwa seharusnya dari negara-negara anggota kelima negara ini masing-masing menyumbangkan 10 miliar dolar modal awal. Akan tetapi dari Afrika Selatan dan juga Brazil tampaknya agak sulit untuk menutupi kebutuhan penyetoran modal awal tersebut, sehingga diperkirakan modal awal yang kurang tersebut akan ditutupi oleh Cina. Dampaknya tentunya Cina ini bisa memiliki sebuah suara yang lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara anggota lain yang pada akhirnya akan mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan dari Bank Pembangunan tersebut. Lalu juga untuk modal cadangan dan modal awal sebesar 50 miliar dolar dan 100 miliar dolar ini tampaknya juga tidak akan cukup untuk bisa menutupi pinjaman proyek infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang yang ditaksir
jumlahnya itu bisa mencapai 4,5 triliun dolar selama 5 tahun ke depan. Ya memang angka itu sendiri sangat besar sehingga dari bank pembangunan BRICS ini juga tidak akan mencukupi untuk menutupinya. Lalu untuk Indonesia sendiri disarankan memperkuat terlebih dahulu kerjasama bilateral antara negara-negara anggota BRICS, yaitu kepada masing-masing negara anggota Indonesia harus bisa mencari kesempatan untuk memperluas pasar ekspor. Dari 5 negara BRICS tersebut, hanya Brazil dan Rusia yang merupakan negara pemasok komoditas. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk masuk ke pasar BRICS itu dan menjadi pemasok dari komoditas sumber daya alam bagi kebutuhan manufaktur di negara-negara yang membutuhkan, terutama juga Brazil, Meksiko, dan juga India. Demikian adalah Fibis Focus edisi kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi, dan salam Fibis.